حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan syarat salat yang keberapa, Akmal? Taib, syarat salat yang keempat yaitu satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat merupakan syarat dari syarat sahnya salat. Sehingga kapan saja seorang salat dalam keadaan aurahnya terbuka, dalam kondisi sadar dan mampu menutupnya, tapi dia sengaja membiarkan terbuka, maka salatnya tidak sah. Naam. Apa dalil dipersyaratkannya satrul aurah? Indak Ismail. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pendalilannya khudhu zinatakum. Apa itu? Diperintahkan untuk apa? Untuk memakai hiasannya. Dan hiasan mendasar pada seseorang ya pakaian. Inda kulli masjid ay inda kulli salah. Maksudnya di setiap salat. Dan bahkan ayat ini ketika memerintahkan untuk akhdhu zinah yang ada kadar lebih dari sekedar menutup aurat, menunjukkan menutup auratnya itu lebih wajib lagi untuk ditutupi. Dalil yang lain dari as-sunnah indaga Rifqi, hadits Jabir muttafaqun alaih. Wa in kana dhayyiqan fattazir bi. Apabila kain tersebut sempit, tidak bisa digunakan untuk menutup dari atas ke bawah, maka paling minimalnya adalah ittazir bi, yaitu bersarunglah dengannya. Menunjukkan keharusan bersarung, menutup bagian aurat, menunjukkan aurat tersebut wajib ditutupi. Bagaimana dengan hadis la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar? Indaka Ibrar. Hadisnya dhaif, kenapa? Ada inqita' antara Muhammad bin Sirin dan Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Kemudian pada pembahasan yang lalu juga disebutkan syarat kain atau pakaian yang digunakan untuk menutup tersebut. Syaratnya harus bagaimana? Indaka Abdullah. Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat syaratnya bagaimana? Taib, memiliki sifat sitar, menutupi dan tidak mensifati kulitnya, dalam artian dipersyaratkan pakaian tersebut ya menutupi
tidak menerawang sehingga warna kulitnya masih kelihatan. Baik. Seandainya sudah tertutupi, warna kulitnya tidak kelihatan tapi membentuk karena ketatnya, sah tidak untuk dikatakan menutup aurat? Indak ya kasfi. Berarti tidak sah salatnya pakai pakaian ketat. Untuk dikatakan menutup aurat secara dasar, minimalnya sudah dikatakan tertutup walaupun belum sempurna. Nah, sehingga ketika mungkin didapati lelaki memakai pantalon, memakai jeans dan seterusnya yang ketat, ketika rukuk kelihatan lekukan pantatnya. Baik. Ini walaupun belum sempurna dalam menutup aurat, tapi tidak sampai dikatakan batal salatnya. Tapi kalau pakaiannya tersebut tipis, walaupun mungkin kombor tapi tipis. Dibalik pakaian itu warna kulitnya masih kelihatan, maka hukumnya bagaimana? Itu siapa itu? Badah. Bagaimana hukumnya? Angkat badannya, karena jadi nanti masih muda untuk menjadi kakek bungkuk. Apa? Sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Karena belum tertutup. Karena pakaian tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikatakan menutup aurat. Syarat yang kedua dari pakaiannya ini bagaimana? Indah ya Hamzah. Dari pakaian yang mubah. Tidak diambil dengan cara yang haram. Seperti mencuri, demikian pula bahannya tersebut dari bahan yang halal untuk dipakai. Contoh bahan yang haram dipakai apa? Indah yang Mujahid. Sutra bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan boleh-boleh saja. Tapi kita lanjutkan. Kemarin kita baca bahwasanya aurah terbagi menjadi 3 jenis. Ya, aurah terbagi menjadi 3 jenis. Kita baru mengambil yang pertama, yaitu mughalladhah. Aurat yang mughalladhah. Baik. Yaitu auratnya wanita yang merdeka yang telah baligh. Batasannya untuk salat mana yang wajib ditutupi? Hendak ya Salman. Taib. Dari atas kepala sampai kaki. Ungkapan yang bagus bagaimana? Itu seluruh badannya wajib ditutupi kecuali wajah. Taib, kecuali wajah. Dan mafhum dari perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, akhwan illa wajhaha, kecuali wajahnya saja, belum merajihkan bahwasanya telapak kaki dan telapak tangan juga ditutup. Karena memang pada 2 hal tadi terjadi khilaf, dan yang rajih untuk telapak kaki wajib ditutup. Maka bagi para wanita ketika salat hendaknya diperhatikan untuk kaki betul-betul tertutup di saat sujud. Di saat sujud jangan sampai tersingkap kakinya. Sehingga memakai pakaian yang yang panjang. Atau kalau pakaian yang ngepres, yang bawahannya, maka butuh memakai kaos kaki ketika salat.
Demikian pula mafhum dari perkataan Imam As-Sa'di, kedua telapak tangan beliau merajihkan untuk ditutup juga, dan terjadi khilaf memang padanya. Dan yang rajih tidak sampai tingkatan wajib untuk menutup telapak tangan. Untuk menutup kafain, kalau telapak kaki wajib ditutup, sedangkan kedua telapak tangan yang rajih tidak wajib untuk ditutup ketika sholat. Kenapa? Karena tidak didapati dalil yang mengharuskan demikian. Dan pada lafaz illa wajhaha, ikhwan, ini juga penting dipahami oleh para wanita, bahwasanya yang dimaksud dengan wajah mahasala bihil muwajahah, yaitu yang seseorang melihat ketika berhadapan. Ketika berhadapan, sehingga apa yang berada di bawah janggut ini bukan kategori wajah. Yang di bawah janggut bukan kategori wajah, sehingga wajib ditutupi ketika sholat. Wajib tertutup ketika sholat. Jangan sampai dia memakai jilbabnya diundurkan sampai bawah janggutnya tidak tertutupi. Ini tidak benar. Karena yang dimaksud wajah adalah dari asal, dari awal tubuhnya rambut untuk orang-orang yang normal, itu berarti dari apa? Dari jidat, kemudian sampai janggut. Adapun yang di bawah janggut ini apa? Wajib ditutup karena bukan wajah. Jadi mudahnya wajah itu ya yang ketika kita berhadapan kelihatan ini wajah. Maka di balik itu bukan wajah. Sehingga ketika memakai jilbab saat sholat, yang terkadang diremehkan ini bagian janggut ini, sehingga dia tarik ke belakang, karena mungkin copot-copot misalnya, tarik ke belakang, akhirnya apa? Bagian bawah janggutnya tidak tertutup. Ini keliru. Tapi sampai sini harus tertutup. Itu untuk batasan wajahnya. Ini aurah mughalladhah dalam istilah Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pada yang kedua, ikhwan, wa mukhaffafah. Aurat yang mukhaffafah, yang ringan. Wa hiya auratu ibni sab'i sinin ila ashrin, yaitu auratnya anak umur 7 tahun sampai 10 tahun. Fa innahal farjan, sebab sungguhnya aurat untuk anak seumur itu yaitu intinya pada kedua farjinya, yaitu kubul dan dubur. Itu yang wajib ditutupi. Ini sifatnya mukhaffafah. Yang ketiga, wa mutawassithah, yaitu aurat pertengahan. Wa hiya auratu man adahum minas surrati ila rukbah, yaitu aurat selain dari apa yang disebutkan di depan, selain aurat mughalladhah dan mukhaffafah, yaitu batasannya dari surrah ila rukbah. Dari apa itu surrah? Pusar, udel. Dari pusar sampai ke rukbah. Apa itu rukbah? Indaka Talhah? Berarti dari pusar sampai lutut itu cakupan aurah yang mutawassithah. Kalau kita perhatikan pembagian salah satu anwa',
kalau antum ditanya pembagian Imam Sa'di aurah menjadi 3 jenis ini, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Naam, dari sisi pandang apa coba? Sisi pandang apa yang dijadikan oleh Imam Sa'di membagi aurah menjadi 3 jenis, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah? Indah ya Hudzaifah. Nah, jadi pembagian beliau berdasarkan apa? Berdasarkan cakupan apa saja yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup secara total kecuali wajah itu dinamakan mughalladhah menurut beliau. Kemudian yang wajib ditutup hanya farjinya saja itu diistilahkan mukhaffafah. Kemudian kalau yang wajib ditutup dari pusar sampai lutut itu beliau istilahkan mutawassithah. Paham? Ini istilah beliau, kawan. Naam. Perhatikan catatan kaki nomor 5, yakni man adal mar'ah al-hurrah al-balighah. Naam. Maksudnya yaitu aurah yang mutawassithah, yang batasannya adalah dari pusar sampai lutut, yaitu aurah selain aurahnya wanita yang merdeka yang telah balik, wa aurat ibni sab'i sinin ila 10 dzakaran aw untha, dan juga selain aurahnya anak yang berumur 7 tahun sampai 10 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena kalau aurah wanita yang merdeka yang telah balik itu sifatnya apa? Tarik mughalladhah. Sedangkan aurat anak dari umur 7 sampai 10 tahun sifatnya apa? Indah syukran mukhaffafah. Tayyib. Fatakunul auratul mutawassithatu hiya auratul rajulil balighi wa man kana umruhu aktsara min 10 sinin min dzakarin aw untha hatta al-bulugh. Sehingga aurat yang disifati aurat mutawassithah dengan batasan dari pusar sampai lutut itu adalah auratnya laki-laki yang sudah balik, dan auratnya anak yang berumur lebih dari 10 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Baik, sampai dia mencapai usia balik, sampai mencapai usia balik. Nah, kemudian ditambah juga wa auratul amatil balighah, dan juga masuk kategori aurat yang mutawassithah adalah auratnya budak perempuan yang telah balik. Karena budak perempuan, akhwan, cakupan aurahnya walaupun dia telah balik berbeda dengan aurat wanita yang merdeka. Oleh karena itulah dulu menjadi tanda, akhwan, menjadi tanda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil istri siapa yang awalnya adalah tawanan, siapa? Safiyah. Taib. Para sahabat radhiyallahu alaihi memperhatikan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghijabi Safiyah berarti beliau menikahinya. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghijabinya berarti menjadikannya sebagai budak perempuan. Menunjukkan bahwasanya aurah yang wajib ditutup antara wanita merdeka dengan wanita budak walaupun telah balik itu berbeda. Dan di sini diringkas oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dengan 6 kalimat yang singkat, ikhwan. Beliau klasifikasikan menjadi 3 jenis tadi. Dari sisi cakupan aurat yang wajib ditutupi, ya mughalladhah yang paling luas cakupannya yaitu keseluruhan tubuh kecuali wajah. Sedangkan mukhaffafah yang
paling minim cakupannya yang wajib ditutupi, yaitu hanya pada kedua farji, yaitu pada dubur dan kubul. Itu untuk anak-anak. Ya, anak-anak tayyib umur 7 tahun sampai 10 tahun. Adapun anak-anak setelah usia 10 tahun, maka masuk auratnya pada kategori mutawassithah. Tayyib mutawassithah. Kalau dia laki-laki setelah balik tetap semuanya mutawassithah. Kalau dia anak perempuan setelah usia balik, maka dia auratnya setelah itu naik ke aurah mughalladhah. Pahami ini dengan baik. Adapun untuk budak perempuan, maka budak perempuan aurahnya aurah mutawassithah walaupun dia telah mencapai usia balik. Wa daliluhu hadithu Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zawwaja ahadukum khadimahu 'abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna surrati wa fawqa ar-rukbah. Akhrajahu Abu Dawud wa sanaduhu hasan. Dalilnya adalah hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, dan silsilah ini akhwan maksimalnya adalah apa? Silsilah hasanah, yaitu maksimalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menikahkan khadimahu, yaitu menikahkan apa? Budaknya. Taib, idza zawwaja ahadukum khadimahu. Naam, pelayannya, baik itu abdahu au ajirah. Maksudnya baik itu dia budaknya atau pembantunya. Fala yanzur ila maduna surrah wa fawqa rukbah, maka jangan melihat kepada yang di bawah surrah, yang di bawah apa? Yang di bawah pusar, wa fawqa rukbah, dan yang di atas lutut. Menunjukkan bahwasanya kalau sudah dinikahkan, maka apa? Batasannya demikian. Batasannya harus ditutupi antara pusar sampai lutut. Taib. Hadis ini akhwan dikatakan oleh muallik akhrajahu Abu Dawud wa sanaduhu hasan. Naam. Di antara yang menghasankannya dari ulama mu'asirin yaitu Imam Al-Albani rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Walaupun ada perbincangan yang cukup kuat tentang hadis ini ya kawan. Antum tambahkan wa sanaduhu hasan kama hasanahu Al-Albani fi Sahih Sunan Abi Dawud. Qala wal murad bil abdi al amah. Nah di sini, dan yang dimaksud dengan al abd di sini yaitu khadimahu, maksudnya abdahu au ajirah, maksudnya budak perempuannya. Berarti makna dari hadis akhwan, apabila salah seorang di antara kalian menikahkan budak perempuannya, ya, apabila salah seorang di antara kalian menikahkan budak perempuannya, maka setelah budak ini dinikahi oleh 6 orang lain, maka tidak boleh melihat ke budaknya kecuali apa? Tidak boleh melihat ke budaknya antara apa? Antara pusar sampai lutut. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya aurah
mereka ya batasannya seperti itu. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wal hurru wal 'abdu fi hadha sawa' litanawulin nasi lahuma jami'an. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, dan yang merdeka serta budak laki-laki, yaitu laki-laki merdeka dan budak laki-laki pada kondisi ini sama, litanawulin nasi lahuma jami'an. Kenapa? Karena nas mencakup keduanya secara keseluruhan. Ini kalau untuk laki-laki. Jadi kalau untuk laki-laki sama ikhwan, nah laki-laki yang sudah balik, baik dia itu merdeka atau budak, batasan auratnya sama. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna Imam Umar radhiyallahu anhu yakhdumnana kashifatin an syu'urihinna tattaribu thadiyuhun, akhrajahul Baihaqi. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, nah adalah budak-budak perempuan Umar, mereka melayani kami dalam keadaan kashifatin an syu'urihin, yaitu rambut-rambut mereka tidak ditutupi, kashifat. Nah, dalam keadaan rambut-rambutnya tidak ditutupi. Ini menunjukkan bahwasanya bagi para budak itu bukan aurah. Tattaribu tatyuhun, dalam keadaan payu-payu darah mereka tattarib, berguncang. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Wa qala wal athanu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi dzalika sahihah. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, athar dari Umar bin Khattab dalam hal itu sahih. Wa innaha tadullu ala anna ra'saha wa raqabataha wa ma yadhharu minha fi halil mihnah laisa bi'aurah. Hal itu menunjukkan bahwasanya kepala, raqabah mana? Leher. Dan yang nampak dari budak perempuan ketika dia melakukan tugasnya, bekerja dalam tugas-tugas biasanya para pembantu di rumah. Taib, itu bukanlah aurah. Taib, wal murad bil mihnah huwal khidmatu wal amal. Dan yang dimaksud dengan mihnah di sini adalah apa? Pelayanan dan pekerjaan dia di rumah. Fama tahtajul amatu khassatan likashfihi hala amaliha. Dan sehingga apa-apa yang dibutuhkan oleh budak perempuan secara khusus untuk menyingkapnya tidak ditutup, hala amaliha, ketika dia bekerja melakukan tugasnya, karoksiha, seperti kepalanya. Karena kalau pakai jilbab terus berat, sulit untuk bergerak. Wa yadaiha, dan kedua tangannya, wa qadamaiha, dan kedua kakinya, falaisa bi'aurah, maka itu bukanlah aurah. Taib. Wa hadza bi syarti adami kauni ma takshifuhu yad'u ilal fitnati biha. Ini dengan syarat yaitu tidak adanya fitnah disebabkan oleh perkara yang tersingkap tersebut. Kenapa? Karena kalau menimbulkan fitnah, ya walaupun dia budak, wajib untuk ditutup juga. Ini di luar salat. Menunjukkan akhwan, harus seorang memperhatikan sisi perbedaan antara aurah fin nazar, yaitu aurah untuk dilihat, dan aurah yang wajib ditutupi ketika sholat. Nah, pada budak-budak perempuan tentunya seandainya dalam kondisi sholat, maka tadi yang harus ditutupi adalah seperti pada apa? Pada auratnya laki-laki balik. Taib, itu kalau tidak mendapati pakaian yang lain, maka yang
ditutupi itu. Nah, tapi untuk aurah fin nazar, aurah dalam penglihatan, maka dibedakan antara budak yang bagus dengan budak yang buruk. Kalau budak yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, tetap wajib bagi pemiliknya untuk menghijabinya. Taib. Fa in kana yad'u ila al-fitnati biha fala yahillu laha kashfu. Maka apabila mendorong untuk terfitnah dengan sebabnya, maka tidak boleh untuk dibuka. Baik itu kepalanya, rambutnya, wajahnya dan seterusnya. Taib. Nah, sekarang tanbih yang penting dari kesimpulan pembagian aurah ini, akhwan. Taib. Agar jangan sampai seorang salah paham. Kalau demikian sudahlah, aku salat di rumah pakai sarung saja karena panas mau salat di rumah, akhirnya dia cuma pakai sarung saja, yang penting bagian pusar sampai lutut tertutupi. Padahal dia punya jubah, punya komis. Ini salah paham dalam memahami pembahasan kita. Karena maksud dari pembahasan ini bagaimana? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wal maqsudu bi taqsimil aurati huna al-amrul wajibul ladzi la tahillu salatu illa bi taghtiyatih. Dan maksud dari pembagian aurat di sini yaitu apa? Yaitu al-amrul wajib alladzi la tahillu salatu illa bi taghtiyatih, yaitu perkara yang wajib yang tidak boleh salat kecuali dengan menutupinya. Itu. Wa amma fi hali tayassuril libas fal matlubu akhduz zinati kama amara Allah taala fil ayah. Adapun pada kondisi mudahnya pakaian, dia mendapati pakaian dengan mudah, maka yang dituntut adalah akhduz zinah, mengambil perhiasan. Kama amara Allah taala fil ayah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di juga, qala ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika pada semua salat yang mau kalian tunaikan. Makanya bagi para lelaki diperintahkan untuk selain menutup auratnya juga untuk menutupi pundaknya, walaupun pundak ini bukan aurah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusallina ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'. Jangan sampai seorang di antara kalian salat pada satu pakaian dan tidak ada di pundaknya itu sedikit pun dari pakaian tersebut. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, pada sebagian lafaz la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'. Jangan sampai salah seorang di antara kalian salat pada satu pakaian, satu kain, dalam keadaan tidak ada di pundaknya sedikit pun dari bagian kain itu. Makanya kalau kain panjang itu berarti Dia berupaya untuk menutup pundaknya, seperti ketika persis kalau penggambarannya ketika seorang berihram itu mudahnya. Memakai kain ihram tapi cuma satu. Bagaimana ini kalau cuma satu? Kalau dua kan mudah, yang satunya untuk menutup bagian bawah, kemudian yang satunya untuk menutup pundaknya bagian atas. Tapi ketika cuma satu saja, kalau lebar ya dia selimutkan. Bagian aurat bagian bawah tertutup, kemudian dia juga bagian pundaknya tertutup. Hadis ini kawan menunjukkan wajibnya menutup pundak bagi laki-laki. Taib, wajibnya untuk menutup pundak bagi laki-laki. Dan itu pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah taala, juga pendapat Ibnul Munzir rahimahullah.
Dan itu yang rajih walaupun menyelisih jumhur ulama. Karena jumhur ulama ikhwan menyatakan sunnah saja, tidak wajib. Taib. Tapi nas sangat tegas, la yusalli ahadukum. Naam. Baru diberi rukhsah wa in kana dhayyiqan, kalau sempit baru dapat rukhsah fattazir bih. Naam. Nah, pendapat yang menyatakan wajibnya menutup pundak, nah itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani, Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya. Dan kadar wajib minimalnya ikhwan tertutup satu pundaknya. Kadar wajibnya tertutup satu pundak. Apabila dia bisa menutup dua pundaknya sekaligus maka itu khair. Tapi seandainya bisanya hanya satu saja maka itu sudah cukup. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Pembahasan berikutnya terkait menutup aurat akhwan. Apabila qadarallah masya'a fa'al, seorang tidak mendapati kain untuk menutup auratnya, mungkin ketika terjadi musibah wal'iyadu billah, bagaimana dia sholat? Apakah kemudian karena tidak ada pakaian untuk menutupinya dia tidak sholat? Maka tetap dituntut untuk sholat. Kalau dia mendapati apapun itu yang bisa menutup, baik itu plastik kah atau rerumputan atau dedaunan, maka kewajiban dia untuk menutup auratnya sebisa mungkin, terutama bagian farjinya, yaitu kubul dan dubur. Tapi seandainya tidak ada sama sekali, dia wal'iyadzubillah, dia dirampok kemudian ditinggal di padang pasir. Di padang pasir tidak ada apa-apa, tidak ada rumput, tidak ada apa-apa, tinggal di padang pasir. Bagaimana salatnya? Apakah dia salat atau tidak? Hadir? Tetap salat. Makanya para fuqaha mengatakan terus kalau salat, dia salatnya berdiri atau duduk? Tetap akhwan. Karena di situ dia mampu berdiri. Kalau ketika dia mampu berdiri, ya berdiri. Adapun tidak ditutupnya aurat karena apa? Karena ma'dzur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari sisi dia dipersyaratkan menutup aurat telah gugur karena memang tidak ada yang untuk menutupnya, maka dia gugur dari sisi itu. Adapun berdiri, dia mampu berdiri maka tetap diwajibkan berdiri. Tetap berdiri untuk salatnya. Tidak kemudian jongkok duduk demi menutupi aurat mughalladhahnya atau aurat farji dan kubulnya. Karena tetap tidak ada sesuatu yang bisa menutupinya. Kalau ada daun atau yang lainnya wajib untuk dia tutup dengannya. Taib. Demikian pula akhwan dalam pembahasan ini, seandainya hanya didapati sesuatu yang najis yang bisa menutupi auratnya, mana dikedepankan? Apakah dia mengambil yang najis itu untuk menutupi auratnya, ataukah dia biarkan aurat itu terbuka kemudian sholat? Di sini juga kalau kita perhatikan para ulama menegaskan tetap ambil sesuatu yang bisa menutupi walaupun itu sesuatu yang ternajisi. Kenapa? Karena menutup aurat lebih dikuatkan daripada menghilangkan najis. Tentunya kalau mampu menghilangkan najisnya itu yang dituntut. Tapi seandainya keduanya berbenturan, maka di situ berlaku irtikab akhaf dararain. Irtikab akhaf dararain, di situ berlaku kaidah. Mana yang lebih bermandarat? Salat dalam keadaan tidak tertutup auratnya atau salat dalam keadaan tertutup auratnya tapi dari pakaian atau sesuatu yang najis? Maka tentunya yang kedua itu lebih ringan. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Muzani dan yang lainnya.
Dan juga di antara yang disebutkan oleh para fuqaha, nah ketika serombongan orang semuanya tidak punya pakaian, ya kan, di bayangannya ketika dirampok mungkin perampoknya sadis sampai pakaiannya pun dilucuti, ditinggal di padang pasir. Nah, ditinggal di padang pasir. Kalau mungkin di hutan masih mending bisa cari-cari kayu, cari-cari apa? Nah, daun-daunan untuk menutup. Tapi ini ditinggal di padang pasir, mau tutup pakai pasir juga nggak bisa. Nah, tapi maka bagaimana salat mereka? Nah, tetap mereka apa? Salat berjamaah. Salat berjamaah. Terus bagaimana? Kalau imamnya di depan, dia dilihat oleh yang di belakang. Nah, maka salat berjamaah dengan apa? Sejajar semuanya. Baik, tetap berjamaah, kawan. Imam di tengah mereka, tidak di depan. Imam di tengah, sehingga semuanya apa? Sejajar. Baik, itu pendapat yang rajih. Barakallahu fiikum. Kita selesai dari pembahasan syarat yang kelima, yaitu satrul aurah. Naktabi bihada, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.